imajinasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali bersama saya Yohanes Puspopati SPD, Guru Bahasa Indonesia. Nah, telah hadir di studio anak Agnes Bare Blikololong, anak Farah Wahida, dan anak Marianto Donitukan. Mereka akan bersama saya di studio untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menelaah ciri kebahasaan teks cerita narasi pada teks cerita imajinasi. Nah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, yang di rumah dan yang di studio. Apa kabar? Ya, silakan. Sehat luar biasa ini anak Doni. Ya, silakan Farah. Sehat luar biasa. Farah juga sehat dan luar biasa. Agnes Barena Blikololong, silakan. Sehat luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, tentu yang lain mengikuti pembelajaran dari rumah, dan jangan lupa silakan menginformasikan kepada kami ya bahwa sedang mengikuti pembelajaran ini melalui radio dengan mengetikkan pesan SMS ya, dengan mengetikkan hadir dan mendengarkan melalui radio pembelajaran bahasa Indonesia, dan kirimkan ke nomor 081238850131. Nah, tujuan pembelajaran kali ini menentukan ciri kebahasaan teks cerita imajinasi. Tujuannya, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk dapat menentukan ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi dengan tepat. Tentu cerita imajinasi tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian sudah pernah membahasnya di materi-materi sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya, kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Salah satunya bisa memimpin kita dengan doa. Ya, silakan Dodi Tukan. Ya, terima kasih kepada anak Dodi Tukan yang sudah membawa kita dalam doa. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kemarin kita tentu sudah membahas tentang sebuah cerita imajinasi dengan judul Berlian Tiga Warna. Masih ingat ya? Masih ingat? Iya, masih ingat ya? Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita kembali membahas ya. Kita akan membaca atau mendengarkan sebuah teks cerita imajinasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tentu kalian sudah membaca atau mendengarkan cerita ini. Nah, pada LKPD ya yang sudah Bapak bagikan itu ada cerita dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Itu merupakan sebuah teks cerita imajinasi. Nah, kalian diminta untuk menentukan ciri kebahasaan pada teks cerita imajinasi yang telah dibaca. Lalu kalian mendata ciri kebahasaan ya pada teks cerita imajinasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kemarin
pada pembelajaran sebelumnya kita mendata atau merinci ciri kebahasaan dengan cerita imajinasi berlian 3 warna, itu dari paragraf pertama hingga paragraf kedua. Kita per paragraf ya kemarin ya. Nah, hari ini kalian akan membaca secara keseluruhan cerita kekuatan ekor biru nataga, lalu berdasarkan ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi kalian akan menentukan, kalian mendata. Mungkin bisa dimulai, silakan lihat kembali atau perlu saya bacakan kembali cerita ini? Perlu dibacakan? Perlu ya? Nah, saya perlu membacakan sehingga yang di rumah mendengarkan, kalian yang di studio juga tetap mendengarkan sambil membaca ya, yang membaca cerita teks imajinasi yang ada pada LKPD yang telah aku bagikan. Nah, dengarkan, saya akan membacakan. Nah, kekuatan ekor biru nataga. Seluruh pasukan nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang, menunggu aba-aba dari nataga. Serbu, teriak nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu nataga, bisik Dewi Kabut di telinga nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti, melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut rayap dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru.
Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora. Memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, masyarakat mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, itu ceritanya yang sudah Bapak bacakan. Kalian tentu mendengarkan. Bagi anak-anakku yang mendengarkan pembelajaran di rumah melalui radio pendidikan SMP 3 Bulan Mendung 1 Atap Kupala pada frekuensi 105,3 MHz yang dipancarkan dari studio mini radio pendidikan Atap Kupala FM. Nah, yang di studio tentu kalian sudah mendengarkan dan mengikutinya ya, dengan membacakan cerita yang sudah dibagikan ya pada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, sekarang kalian akan mendata atau merinci ciri kebahasaan yang ada pada teks cerita dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, kalian akan melihat membaca secara keseluruhan dan berdasarkan ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi, kalian diminta untuk merinci atau menentukan mendata ciri kebahasaan pada teks cerita itu. Silakan, mungkin bisa dikerjakan. Yang di rumah juga silakan merinci ya, merinci ciri kebahasaan pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, yang di studio sedang mengerjakan. Mereka sedang menuliskan ciri kebahasaan pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga ya, pada LKPD yang sudah diberikan. Sudah? Ya, di studio sudah mengerjakan? Sudah? Yang sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, yang studio sudah. Baiklah, sebelum kita membahas ya, kembali akan saya bertanya kepada anak-anakku yang ada di rumah maupun yang telah hadir di studio. Apakah di dalam cerita ini kalian menemukan ciri kebahasaan? Menemukan atau tidak ini? Menemukan. Ya? Menemukan. Menemukan? Menemukan. Ya, menemukan. Tentu menemukan ya. Ada 7 ciri kebahasaan ya. Ya. Itu yang pertama mulai dari kata ganti lalu apa? Penggunaan kata. Ya, silakan disampaikan mulai dari mana? Ada 7, silakan disebutkan. Sebutkan saja. Kata ganti nama orang. Kata ganti yang menyerap panca indera. Makna kias atau makna khusus. Kata sambung urutan waktu. Kata atau ungkapan keterbukaan. Kalimat langsung. Kata-kata sifat. Baik, jadi sudah disebutkan ya oleh anak Agnes Bare Nikolong, ada 7. Benar demikian ya? Ya, oke. Nah,
dari ketujuh ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang sudah disebutkan tadi, kalian diminta untuk menentukan ciri kebahasaan pada teks berdasarkan ciri kebahasaan, 7 ciri kebahasaan tadi. Nah, kalian sudah menentukan. Nah, sekarang silakan kalian satu persatu akan menyampaikan. Kira-kira siapa yang duluan? Doni? Bisa duluan? Ya, Doni ya. Bisa Doni? Atau Farah yang duluan? Nah, mungkin Farah, silakan Farah. Hasil kerja kamu silakan disampaikan untuk kita bahas bersama. Penggunaan kata ganti nama orang yaitu Nataga, mereka, Dewi Kabut, Ia, Revo, Boros, Lamia, Sika, dan Nora. Semakin luas, serigala tak berdaya menghadapi kekuatan seekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Sudah? Ya. Oke. Nah, itu Doni yang sudah menyampaikan hasil kerjanya pada LKPD, ya. Dia melihat dari sisi mana cirinya tadi? Ya Doni, kamu tadi membahas yang ciri yang mana? Kata sambung. Ciri yang mana? Kata sambung. Oh iya, Doni membahas tentang ciri, ya, kata sambung, penggunaan, ya, kata sambung. Nah, yang berikut Agnes Farid, siap? Siapa? Siap? Siapa? Oke, kalau siap silakan disampaikan. Penggunaan kata yang menyerap panca indera yaitu teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala yang terbakar dengan sorot mata yang tajam. Nah, jadi Doni, Farah, dan Elin telah menyampaikan hasil kerjanya, ya. Mudah-mudahan kalian di rumah juga sudah menghasilkan, ya, ciri kebahasan pada teks cerita kekuatan ekor biru Nataga. Nah, selanjutnya, ya, perlu akan mengambil satu kesimpulan, ya. Jadi dalam menentukan ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi, ya, itu ada 7, ya. Kaidah kebahasaan teks narasi adalah aturan yang perlu dipenuhi peserta didik dalam mencapai pemahamannya mengenai menelaah struktur kaidah teks narasi, ya. Jadi ada 7. Yang paling pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang. Nah, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita, ya, tugasnya menggunakan nama orang. Sementara tadi di dalam cerita kekuatan ekor biru Nataga, di sana ada Nataga. Siapa lagi di sana tadi? Silakan. Goros. Siapa lagi? Nora. Siapa lagi? Sika. Siapa lagi? Mereka. Ya, itu menggunakan kata ganti itu. Lalu yang kedua itu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat atau suasana, ya. Penggambaran, ya,
penggunaan kata mencari faedah untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Bahasa yang digunakan pada cerita kekuatan ekor Gebu Nataga banyak menggunakan kata konkret untuk menggambarkan tokoh dan situasi dalam cerita. Contohnya, penggambaran menyeramkan dari pasukan serigala digambarkan dengan kata konkret dengan pilihan kata yang tepat dipaparkan. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo. Susul menyusul bagai air, tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara muka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Cerita tersebut juga banyak menggunakan ungkapan dan majas. Ungkapan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta, terukir indah di hati, merupakan bukti bahwa cerita ini menggunakan ungkapan dan majas untuk menggambarkan suasana penyerangan. Ya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga itu ada yang menggunakan pilihan kata sambung penanda urutan waktu dan makna khusus. Ya, biasanya dalam sebuah cerita teks imajinasi, ya, tentu menggunakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Ya, di dalam teks tadi kalian temukan Nataga menibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, nah ini merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Nah, lalu kita masuk ke penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Ya, di dalam cerita tadi, tiba-tiba Nataga pemimpin perang seluruh binatang. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini, dan selamat siang untuk kita semua yang di rumah dan di studio. Terima kasih sudah hadir bersama saya di sini untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk itu saya mohon kesediaan Farah untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Farah. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan demikian maka pembelajaran kita melalui radio pada siang hari ini untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, siswa kelas 2. Nah, nanti silakan melanjutkan pekerjaan kalian pada LKPD dan dikumpulkan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan penilaian. Terima kasih dan selamat siang.